Dan ada yang punya pohon-pohon genjah entok kebumen di rumahnya, barangkali merasa bagus itu gimana, dan kriteria si pohon itu bisa ditetapkan jadi PIT itu apa aja, Bu? Kalau boleh tahu biar sahabat tani tahu, oh ini punya saya layak jadi PIT gitu. Baik, jadi untuk bisa dipilih menjadi PIT, itu umur pohon minimal sudah 7 tahun. Minimal 7 tahun. Sudah 7 tahun. Nah, kemudian ada ketentuan bahwa jumlah tandan per pohon ada 8. Tandan per pohon ada 8. Ada 8 ya, tandan. Ada 8 tandan. Kalau dan jumlah butir per tandannya ada 15. Oh, butir per tandan ada 15. Datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini kita lagi di kebun kelapa sumber benih kelapa genjah entok Kebumen, sahabat tani. Tepatnya di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Nah, ini kami lagi kedatangan orang penting ini, sahabat tani. Beliau adalah Ibu Insinyur Rukmini, Sri Rukmini tepatnya. Beliau adalah pengawas benih tanaman Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Jawa Tengah atau BPSB nggih, Bu. Nggih. Monggo, Bu, ini sapaan kami ini buat pemirsa channel panggung penyuluhan kami adalah sahabat tani, Bu. Mbok mau disapa dulu, Bu, sahabat taninya nggih. Selamat siang sahabat tani khususnya di Kabupaten Kebumen. Kami mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Sri Rukmini dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah. Ya, ini sahabat tani, ini ngomong-ngomong sahabat tani, ini sambil rileks aja nggih, Bu. Iya. Ini ibunya ternyata kelahiran Kebumen, sahabat tani. Beliau ini berarti jiwa kebumenismenya masih ada. Gitu. Jadi ikut memperjuangkan bagaimana penetapan proses dari awal ikut dulu nggih, Bu. Iya. Jadi ya kedua. Yang kedua penetapan bagaimana Kebumen ini menjadi kebun istilahnya, Bu, tadi? Bisa memiliki kebun sumber benih untuk kelapa genjah entok Kebumen. Jadi kita sudah terkenal di mana-mana. Saya juga kalau googling itu genjah entok Kebumen udah banyak sekali, Bu, itu. Iya. Berarti awalnya yang menetapkan bidangnya Ibu gitu ya di BPSB ya dulu ya. Kebetulan dulu yang penetapan di awal itu masih dengan Balai Benih Perkebunan di Salatiga. Oh ya. Karena kebetulan untuk perkebunan itu masuk di BPSB baru di tahun 2017. Sementara itu kan penetapannya kan sudah di awal sebelum tahun 2017. Ya, itu masih dulu masih dengan Balai Benih di Salatiga. Kalau kami baru mengikuti penetapan di tahun 2021. Oh, ya. Hanya sebelumnya kita memang sudah pernah ikut membantu di pelaksanaan evaluasi kebun sumber benihnya. Ya. Nih, Bu, saya mau tanya, barangkali sahabat tani juga pengen tanya, ini ngomong-ngomong kebun sumber benih, kemudian apa itu bentuknya, segala macam, kan sahabat tani pasti ingin bertanya-tanya. Sumber benih itu kan biasanya asal kelapa gini, asal buah, udah tumbuh bisa jadi benih gitu. Kenapa harus ada penetapan sumber benih, nanti ada evaluasinya juga, ada macam-macamnya, itu biar apa, Bu, gitu loh. Apa nggak bisa petani langsung jual benih gitu? Baik, terima kasih. Jadi untuk penetapan kebun sumber benih itu diperlukan dalam rangka untuk menyediakan kebun sumber benih yang benar-benar terjamin kualitasnya. Oh, iya. Jadi jangan sampai kalau di situ ada kebun sumber benih itu nanti udah kalau tanpa kebun sumber benih nanti mungkin benih yang tersedia itu bukan dari varietas asli. Oh gitu, ya, berarti jadi, keasliannya itu bisa dijaga kalau ada jadi untuk mempertahankan keaslian kebenaran varietas. Kebenaran varietas. Ya, jadi kalau tanpa penetapan kebun sumber benih, mungkin yang dipilih petani itu sebenarnya bukan genjah entok, tapi itu kemudian diakui sebagai genjah entok dan dijual dengan nama genjah entok sehingga itu akan merugikan konsumen. Jadi melindungi konsumen juga ya. Melindungi konsumen dari perolehan benih yang tidak sesuai dengan varietasnya. Juga melindungi produsen asli si varietas itu ya, Bu? Iya, betul. Jadi penetapan kebun itu diperlukan supaya lebih jelas kebenaran varietasnya, dan di satu sisi kalau benih yang diambil di luar
kebun sumber benih yang resmi, itu berarti tidak bisa dilakukan sertifikasi. Pelabelan itu ya, ya. Jadi nggak bisa dilabelin gitu ya? Iya, sementara benih yang beredar itu diharuskan untuk benih yang bersertifikat. Dan berasal dari kebun sumber benih yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan. Oke, sahabat tani, berarti udah ada gambaran bahwa kenapa harus ada penetapan dari pemerintah nih dalam hal ini, kenapa harus dievaluasi segala macam, karena pemerintah itu pengen melindungi konsumen supaya mendapatkan benih yang benar-benar sesuai dengan varietas yang diinginkan. Karena memang banyak sekali, Bu. Sekarang itu kalau saya nyoba-nyoba bahkan di marketplace apapun itu, Bu, itu ada ketik Genja Entok Kebumen itu penyediaannya banyak sekali, Bu. Cuman berarti nanti kalau untuk membedakan itu berasal dari PIT di kebun sumber benih, itu pasti akan ada labelnya ya, Bu. Iya. Yang bisa dilabel hanya yang berasal dari kebun sumber benih yang sudah ditetapkan. Dan kalau itu Genja ada SK-nya. Oh, ada SK-nya. Ada SK penetapannya. Dari kementerian. Iya, dari kementerian. Dari Menteri Pertanian, dari kementerian. Dan kalau Genja Entok Kebumen ini, Bu, kebun sumber benihnya itu memang hanya di sini, Bu, hanya di Kebumen ya sementara ini. Karena namanya sesuai dengan namanya Genja Entok Kebumen, ya. Selama ini memang yang sudah ditetapkan baru untuk di Kabupaten Kebumen. Jadi belum ada kebun induk untuk varietas Genja Entok di luar Kabupaten Kebumen. Kalaupun ada penjual dari luar Kebumen, barangkali tetap kalau mau resmi ngambil dari sumber benihnya sini ya, Kebumen. Oke, sahabat tani, kenapa dinamakan Kebumen? Memang sentranya di Kebumen. Asal usulnya. Bukan karena ibu asli Kebumen ya, Bu ya. Karena asal usulnya dari Kabupaten Kebumen. Asal usul dari Genja Entok itu dari Kabupaten Kebumen. Dan ada khasnya, ada khasnya sendiri. Udah berulang kali kita manggil narasumber yang menjelaskan ciri-ciri apa itu bentuk perbedaan segala macam, termasuk Prof. Hengki udah kami wawancarai di panggung penyuluhan ini, sahabat tani. Nah ini kalau ibu kan memang khusus di bidangnya itu di pengawasan benih. Jadi benih itu harus diawasi supaya konsumen terlindungi. Ini ada penetapan, kemudian ada evaluasi juga, dengar-dengar nggak, Bu? Jadi itu ada setiap tahun atau gimana itu kalau evaluasi? Jadi kalau untuk evaluasi sesuai dengan Kepmentan Kelapa, ada Kepmentannya juga, Bu. Ada nomor 81 tahun 2019. Waduh, apal jadi banget itu ibunya. Minimal itu setahun sekali dilakukan evaluasi. Minimal dievaluasi setahun sekali. Iya. Nah, tujuan evaluasi itu adalah untuk mengetahui seberapa kemampuan benih yang bisa dihasilkan dari kebun sumber benih yang ada. Jadi sesuai dengan SK yang sudah dikeluarkan itu, itu jumlah populasinya ada berapa? Ada berapa PIT? Nah di situ pada waktu penetapan kan ada data taksasinya dengan jumlah PIT jumlah berapa, kemudian taksasinya ketemu ada berapa buah per tahun. Oh gitu. Ya, nah. Dari data taksasi itu sebagai acuan untuk petugas sertifikasi dalam rangka melakukan sertifikasi benih. Artinya jumlah benih yang bisa diajukan sertifikasi selama 1 tahun itu sesuai dengan tidak melebihi jumlah itu. Tidak melebihi data taksasi. Kalau sampai melebihi ada tanda tanya di situ. Dari mana gitu. Perusahaan mendapatkan benih di luar taksasi, di luar pohon induk itu berarti Jadi produsen pun bisa dikontrol ketika mengeluarkan bibit sertifikat, Berarti kalau sertifikat maksimal jumlahnya adalah maksimal sesuai produksinya dengan PIT data taksasi, data taksasi namanya. Nah, jadi evaluasi itu dilakukan dalam rangka itu untuk mengetahui perkembangan kondisi PIT yang sudah ditetapkan sebelumnya itu. Jadi itu dievaluasi tahunan berarti, Bu, ya, tiap tahun gitu ya. Jadi dicek misalnya masih layak atau enggak PIT-nya gitu ya. Jadi misalnya dalam misalnya penetapan sebelumnya ada 479. 479 nah, kemudian di tahun berikutnya itu nanti seperti apa? Jumlahnya apakah ada pengurangan? Oh ya, misal ditebang atau segala macam gitu ya. Ada alih fungsi lahan itu ditebang, mungkin karena penyakit. Artinya kan terjadi pengurangan. Kalau penambahan nggak mungkin ya. Jadi itu yang ada mungkin pengurangan. Kalaupun yang misalnya dikurangi disulam itu juga tidak bisa. Oh gitu. Tidak bisa. Nah, kalau memang ada di sekitar situ ada pohon-pohon yang memang
layak untuk secara teknis, secara fisiknya itu layak untuk menjadi PIT itu. PIT itu sahabatin pohon indukan terpilih nih, pohon induk terpilih. Itu apa nggak bisa ditambahkan di setiap tahun evaluasinya gitu Bu? Atau ada prosesnya sendiri Bu? Kalau dievaluasi tidak bisa. Tapi kalau diajukan untuk penambahan PIT itu bisa. Oh gitu. Berarti bisa mengajukan ketika punya pohon bagus layak jadi PIT gitu ya Bu? Iya. Jadi prosesnya nanti diidentifikasi terlebih dahulu ada berapa jumlah PIT yang layak untuk ditetapkan sebagai PIT baru. Ya, jadi diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian nanti setelah teridentifikasi, nanti baru dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Nah, dari situ nanti bisa diprogramkan untuk penetapan di tahun berikutnya. Direncanakan diusulkan untuk penetapan. Ya. Nah, ini Bu, mungkin barangkali sahabat tani pengen tahu dan ada yang punya pohon-pohon genjah entok kebumen di rumahnya, barangkali merasa bagus itu gimana, dan kriteria si pohon itu bisa ditetapkan jadi PIT itu apa aja Bu? Kalau boleh tahu biar sahabat tani tahu, oh ini punya saya layak jadi PIT gitu. Baik, jadi untuk bisa dipilih menjadi PIT itu umur pohon minimal sudah 7 tahun. Minimal 7 tahun. Sudah 7 tahun. Nah, kemudian ada ketentuan bahwa jumlah tandan per pohon ada 8. Tandan per pohon ada 8. Ada 8 tandan. Ada 8 tandan. Kalau dan jumlah butir per tandannya ada 15. Oh, butir per tandan ada 15. PIT itu ketika pohonnya itu sehat, ada tandanya minimal 8 tandan ya? Iya, ada 8 tandan dan setiap tandan ada 15. Iya, paling tidak 15 paling tidak 15 butir per per tandan sahabat tani. Iya. Nah, kalau memang sahabat tani punya pohon-pohon yang seperti itu, otomatis tinggal koordinasi dengan kelompok taninya, kemudian bersama-sama mengusulkan gitu. Kalau bersama-sama individu per individu mungkin tidak bisa jadi kelompok tani ya sahabat tani. Jadi itu pun ada ketentuan, ada karena ketika kita melakukan penetapan itu prosesnya kita harus mengundang pemulia juga. Oh, ada pemulia yang terlibat di sini ada ya Bu? tim. Jadi penetapan kebun sumber benih di perkebunan itu dilakukan oleh tim. Bukan oleh ibu berarti ya? Tidak. Oh, iya. Jadi timnya itu tadi dari Balit Palma, Balai Penelitian Tanaman Palma di Manado, kemudian dari Dijenbun, ada dari Dijenbun Kementerian Pertanian ya. Kemudian ada unsur dari petugas provinsinya. Ibu berarti dari pengawas benih, BPSB, kemudian dari unsur dari kabupaten. Dari kabupaten juga ada tim teknisnya ya? Iya, jadi ada tim dari Balit Palma, dari Dijenbun, dari provinsi dan dari kabupaten. Nah, mengingat untuk proses itu juga cukup perlu biaya yang tidak sedikit, sehingga ketika penetapan memang tidak bisa hanya sejumlah, katakanlah hanya 10 pohon minta penetapan, itu tidak bisa. Ada ketentuan bahwa untuk luas areal 1 hektar itu paling tidak populasinya ada 100 sampai 150 PIT. Iya. Per hektar ada 100 sampai 150 PIT. Iya. Berarti memang harus dikelola khusus. Iya. Jadi memang harus artinya ketika pengajuan sebelumnya ada identifikasi dulu yang jelas, ada berapa PIT yang layak atau tidak gitu untuk ya diajukan, nah itu nanti sebelum mengusulkan ke provinsi atau ke Balit Palma atau ke kementerian, berarti di tim teknis kabupaten tetap dicek ya. Populasi per hektarnya itu ada 100 sampai 150. Populasinya 100 sampai 150. Ya, nanti kan walaupun dalam populasi nggak semua PIT nanti dicek lagi. Nanti dicek lagi dari situ itu mana yang bisa terpilih untuk sebagai PIT. Nah, kalaupun mungkin di waktu sekarang belum bisa masuk, mungkin di tahun berikutnya bisa nanti bisa diajukan di kembali periode berikutnya. Berarti prosesnya benar-benar detail ya Bu ya. Bagaimana pemerintah kita melindungi konsumen dari perolehan benih yang tidak sesuai dari batas yang itu dia dikehendaki. Biar beli genjah endok kebumen ya dapat genjah endok kebumen jangan dapat kelapa dalam atau kelapa yang dengan lain. Penetapan itu kan kita juga ketika kita melakukan pengecekan di lapangan apakah itu benar sesuai dengan varietasnya pertama, yang kedua apakah itu benar-benar sesuai sebagai PIT sebagai untuk kelapa genjah endok, artinya memenuhi ketentuan jumlah tandan per pohonnya berapa, jumlah butir per tandannya berapa. Tapi gini Bu, kalau ngelihat
label dan tidak label ini di masyarakat kita itu kan kadang ada ya asal bibit di tangganya itu Bu. Di tangganya itu kan punya pohon yang kriterianya masuk gitu. Kalau untuk kebutuhan sendiri kan pasti tahu indukannya ini bagus. Ada indukannya tapi belum masuk PIT misalkan ya. Kan berarti belum berhak di labelin itu ya. Karena belum diusulkan, belum ditetapkan sebagai PIT. Itu nanti ketika ada petani bibit lewat orang perorangan itu sah-sah saja nggih. Kalau maksudnya, untuk disertifikasi kita punya tidak bisa. Jadi untuk sertifikasi kita punya ketentuan nggih. Jadi benih yang diambil yang sudah diambil dari tanaman PIT itu harus ada identifikasi. Itu sampai diidentifikasi. Jadi misalnya penjenengan punya PIT misalnya nomornya 200. Iya, ada nomornya. Ketika benih itu bisa dipanen, nah itu ada identifikasi dari benih itu dari PIT nomor 200. Sebegitunya? Iya. Nomor PIT 200 dipanen tanggal berapa? Gitu. Iya. Jadi benih-benih seperti itulah yang bisa diajukan untuk proses sertifikasi. Karena kalau tanpa identifikasi seperti itu, tidak ada identitasnya, itu bisa kemungkinan diambil dari buah yang lain. Non-PIT. Iya. Itu bedanya sertifikasi jadi, dan tidak. Pengawalan di kegiatan sertifikasi itu sampai sejauh itu. Itu kontrolnya berarti ada tim teknisnya di tingkat bawah di lapangan gitu. Jadi nanti untuk BPSB itu di masing-masing istilahnya kami di wilayah ya. Di wilayah di kabupaten ada pos ini. pengawas benih tanaman. Oh gitu, ada petugasnya khusus. Itu ada, kita punya 6 pos pengawas benih. Jawa Tengah. Iya, kalau Kebumen itu masuk di pos pengawas benih tanaman wilayah Kedu. Wilayah Kedu ya. Nah itu nanti petugas kami yang dari pos Kedu itu yang akan melakukan sertifikasi, pengawalan sertifikasi untuk genjak endok di sini. Berarti sampai detail ini dari pohon mana gitu ya. Iya, jadi harus ada identitas dari calon benih yang dihasilkan dari tanaman PIT. PIT nomor berapa, dipanennya tanggal berapa. Nah itu makanya ketika bisa dilacak asal usulnya ya. Ketika produsen panen benih itu harus terkumpul benih dari masing-masing PIT. Misalnya dari PIT nomor 200 ada 10 pohon, ada 10 buah. Ya, berarti dari PIT nomor 200 mungkin buah ke-1 tanggal panennya sekian, nomor 2 tanggal panennya sekian, itu dikelompok-kelompokkan. Jadi nanti ketika akan sertifikasi itu sudah jelas pengelompokannya, oh ini tanggal sekian, ini tanggal sekian. Jadi produsen-produsen penangkar-penangkar benih bisa juga nggak bisa main-main ya Bu? Tidak bisa. Ketika ada kontrol seperti itu ya, jadi dari BPSB ya. Ya, itu tujuannya juga untuk melindungi konsumen dari perolehan benih yang tidak sesuai dengan varietas yang dikehendaki. Selain itu ngelindungin petani pemilik PIT juga berarti itu Bu. Jadi karena nggak sembarangan orang ngambil dari non PIT, orang kita sudah punya PIT di wilayah Kebumen ya. Itu dampaknya kalau sampai produsen memanipulasi calon benih, itu nanti kalau misalnya itu sudah disertifikasi atas nama produsen A, itu nanti benih beredar dan tidak sesuai, nanti konsumen bisa komplain. Bisa komplain? Bisa. Jadi nanti atas dasar sertifikat benih yang ada dari siapa gitu ya, itu kan bisa menunjukkan nama produsennya siapa, penangkarnya siapa gitu ya. Ya, itu bisa untuk komplain kalau sampai mendapatkan benih yang tidak sesuai. Bisa dikomplainkan ke BPSB-nya? Bisa ke produsennya. Ke produsennya? Iya, ke produsennya. Kan ternyata kan ditanam nggak sesuai, masih ada labelnya komplain karena ini nggak sesuai dan wajib mengganti gitu. Nah itu logikanya seperti itu. Logikanya seperti tapi, itu. Perlu dilacak juga, nah jangan-jangan ada orang ada pihak-pihak yang memalsu label. Oh gitu. Nah, apakah kan dari produsen itu apa bukan gitu ya? Tapi makanya kan kita juga ada kontrol untuk label itu, apakah ini label asli ataukah ini palsu. Ada preventif di situ. Mulia sekali berarti ini kerjaannya Bu Rukmini ya. Bagaimana melindungi saya dan teman-teman di BPSB dalam rangka itu memang menjaga kami dari BPSB itu punya tugas untuk melakukan pengawalan di bidang mutu benih. Di bidang mutu benih supaya benar-benar yang ditanam itu tahu asal usulnya. Jadi asal usulnya. Mau tanam kelapa juga kayak pilih mantu juga ya Bu. Wah ini dari mana, kemudian produktivitasnya berapa ya. Oke Bu Rukmini. Benih itu awal kehidupan dan janji masa depan.
kata-kata bijak itu sahabat tani. Itu, benih itu awal kehidupan dan janji masa depan. Janji masa depan. Ya, saya hanya melanjutkan dari slogan dari ahli-ahli benih sebelumnya ya. Itu ada slogan seperti itu karena memang bahwa komponen produksi yang benih itu merupakan penentu. Tanpa menggunakan benih yang bagus, tidak mungkin akan dihasilkan produksi yang bagus juga. Itu secara umum seperti itu. Bahasa Jawanya bibit bobot itu harus jelas ya. Iya, jadi berawal dari benih yang bagus, yang berkualitas, insya Allah akan dihasilkan produk yang berkualitas juga. Produk yang berkualitas. Itu kira-kira. Oke sahabat tani, itu tadi ada kata-kata bijak dari Bu Rukmini. Bisa diulangi Bu? Benih. Benih adalah awal kehidupan dan janji masa depan. Oke, kita closing sahabat tani. Terima kasih Bu Rukmini ya. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf ini sudah menyita waktunya di tengah pendataan tadi. Kita minta waktunya sebentar. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, bahagia, sejahtera. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nggih, matur nuwun Bu Rukmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.